Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi belajar mengenai bab rangkaian arus searah untuk materi terakhir, yaitu ada GGL, tegangan jepit, dan juga ada jembatan Wheatstone. Nah, materi ini akan kita bahas satu persatu. Sebelum kita lanjutkan ke materi, silahkan teman-teman semua bisa mempersiapkan alat tulis terlebih dahulu untuk mencatat poin-poin penting dari apa yang kita bahas pada video kali ini. Oke, yang pertama kita akan masuk di GGL dan tegangan jepit. GGL atau gaya gerak listrik. Di sini terdapat sebuah rangkaian, bisa kita lihat. Rangkaiannya memiliki sebuah baterai. Sini. Nah, misal ada rangkaian, terdapat baterai. Nah, baterai ini punya yang namanya GGL atau gaya gerak listrik. Simbolnya yaitu E. Nah, simbolnya ini, E ini biasanya kalau enggak menggunakan E yang ini. Seperti angka 3 yang terbalik. Dan juga mempunyai R kecil. R kecil ini hambatan dalam atau hambatan yang dimiliki oleh baterai. Nah, jadi di baterai ini juga mempunyai hambatan, tetapi di rangkaian ini juga mempunyai hambatan luar. Bisa kita simbolkan dengan R besar. Nah, jadi GGL yaitu tegangan dari sumber tegangan sebelum mengalirkan arus, di mana I sama dengan E per R besar plus R kecil. Untuk tegangan jepit, yaitu tegangan dari sumber tegangan setelah mengalirkan arus, dengan rumus V sama dengan I dikali R besar, V sama dengan E min I dikali R. Nah, untuk E-nya sendiri yaitu GGL, I-nya kuat arus, R kecil itu hambatan dalam, kalau R besar itu hambatan luar. Kemudian kalau V yaitu tegangan jepit. Sekarang kita membahas mengenai rangkaian tegangan listrik seri. Rangkaian tegangan listrik seri ini terdapat beberapa baterai yang kita susun secara seri. Kalau di rangkaian seri paralel biasa itu kan terdapat baterainya hanya satu. Nah, kalau ini terdapat baterainya 3 disusun secara seri. Kemudian dalam rangkaian tegangan listrik seri ini, nilai GGL sumber tegangan pengganti adalah penjumlahan dari nilai GGL seluruh sumber tegangan. Nah, jadi bisa kita rumuskan ES sama dengan E1 plus E2 plus E3 kan penjumlahan dari nilai GGL seluruh sumber tegangan. Nah, untuk GGL identiknya, kita punya rumus ES sama dengan N dikali E. GGL identik ini jika E1 sama dengan E2 sama dengan E3. Jadi GGL dan hambatan dalam pengganti seri mempunyai rumus ES sama dengan N dikali E. Jadi ketika di sebuah soal di sini ada 3 baterai disusun secara seri, kemudian GGL antar baterai itu identik. Nah, kita bisa menggunakan rumus GGL identik. Kalau yang atas ini ketika GGL tiap masing-masing baterai ini berbeda. Kemudian nilai tahanan hambatan dalam sumber tegangan pengganti adalah penjumlahan dari nilai tahanan hambatan dalam seluruh sumber tegangan. Nah, ini juga bisa kita rumuskan RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, untuk hambatan dalam identik, jadi hambatan juga ketika diketahuinya sama gitu, yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Hambatan dalam pengganti serinya mempunyai rumus RS sama dengan N kali R.
Nah, untuk ES ini GGL pengganti seri. Kalau RS yaitu hambatan dalam pengganti seri. Satuannya yaitu ohm. Nah, kalau N-nya tadi banyak GGL yang identik dengan GGL yang identik ada berapa? Misal di sini berarti ada 3. Tergantung nanti soal yang diketahui ada berapa. Rumus GGL rangkaian seri adalah I sama dengan ES per RS plus R besar. Nah, jika terdapat N buah sumber tegangan atau GGL yang nilainya sangat besar, maka rumusnya menjadi I sama dengan NE per NR plus R besar. Oke. Sampai sini paham ya? Untuk ES sendiri tadi kan GGL pengganti seri, RS hambatan dalam pengganti seri, N itu banyak GGL yang identik, dan R besar hambatan luar. Sekarang kita membahas rangkaian tegangan listrik yang disusun secara paralel. Ini juga terdapat beberapa buah baterai, akan tetapi ini disusun secara paralel. Nah, dalam susunan paralel, nilai tegangan setiap susunnya itu sama. Jadi E1 sama dengan E2 sama dengan E3 atau EP GGL paralel sama dengan E1 sama dengan E2 sama dengan E3. Nah, sedangkan nilai hambatan total merupakan penjumlahan, yaitu 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. RP itu berarti hambatan paralel. Nah, dengan demikian kita peroleh nih nilai GGL total dan hambatan dalamnya, yaitu EP sama dengan E. Dan juga kalau untuk hambatannya, RP, hambatan paralel, sama dengan R dibagi N. R itu hambatannya, N-nya itu banyak GGL yang identik. Nah, jadi rumus GGL dari susunan paralel yaitu I sama dengan E per R kecil per N plus R besar. Untuk lebih memahamkan kalian, kita langsung masuk ke contoh soal aja. Nah, terdapat contoh soal yaitu 3 buah lampu dengan hambatan masing-masing ada 2, 3, dan 5 ohm disusun secara seri. Rangkaian tersebut mempunyai GGL 12 dengan hambatan dalam 1 ohm. Hitunglah berapa nilai kuat arusnya. Nah, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Rangkaian tersebut mempunyai GGL. Nah, ini simbolnya yaitu E sama dengan 12 volt. Kemudian di sini juga diketahui ada hambatan dalam. Berarti hambatan dalam R kecil ya. Nah, R kecil sama dengan 1 ohm. Kemudian Mas 3 lampu dengan hambatan masing-masing 2, 3, dan 5 ohm disusun secara seri. Maka kita cari dulu RS-nya. Nah, dihitung secara seri berarti kan dijumlahkan. 2 dijumlahkan dengan 3 dan 5. Hasilnya yaitu 8 ohm. Kemudian hitung nilai kuat arus. Kuat arus di rangkaian hambatan seri ini rumusnya E per R besar plus R. Nah, GGL-nya kita masukin kan yang diketahui kan 12 per R-nya ini udah RS ya. Nah, 8 ohm dijumlahkan dengan R kecil atau hambatan dalam baterai yaitu 1. Hasilkan 12 per 9, hasil akhirnya yaitu 1,33 ampere. Next, ada 3 buah baterai disusun secara paralel. Masing-masing mempunyai GGL 2,7 volt dengan hambatan dalam 0,15 ohm. Jika rangkaian baterai itu digunakan untuk menyalakan lampu 1,75 ohm, hitunglah berapa arus yang mengalir. Kita tulis diketahui dulu dari soal ini.
ada 3 buah baterai. Nah, masing-masing mempunyai GGL 2,7 volt. Nah, ini berarti contoh rangkaiannya identik. Hambatan dalam berarti R kecil 0,15 ohm. Kemudian baterai itu digunakan untuk menyalakan lampu 1,75 ohm. Nah, menyalakan lampu ini berarti termasuk R besar atau hambatan luarnya. Ini kan disuruh 3 buah baterai. Nah, 3 buah baterai berarti N-nya ada 3, GGL-nya 2,7 volt. Langsung aja kita menggunakan rumus yang disusun secara paralel, yaitu I sama dengan E per R besar plus R dibagi N, di mana N-nya yang diketahui 2,7, kemudian dibagi dengan 1,75 plus 0,15 per 3. Nah, ini kita hitung 2,7. Nah, ini dibagi dulu 0,15 bagi 3, kemudian dijumlahkan dengan 1,75. Hasilnya yaitu 1,8 dan menghasilkan nilai akhir sebesar 1,5 ampere. Sampai sini paham ya? Nah, next kita berbicara mengenai jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone ini biasanya terkenal dengan bentuk rangkaian seperti ini, tapi tidak selalu dengan bentuk rangkaian seperti ini. Tapi kebanyakan di soal itu yang diketahui di jembatan Wheatstone rangkaiannya bentuknya seperti ini. Oke, saya jelaskan mengenai syarat jembatan Wheatstone ini. Ini syarat penting dari jembatan Wheatstone, yaitu R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3. Ini wajib sekali kalian ingat bahwa syarat dari jembatan Wheatstone itu ini. Nah, ketika kalian akan mengerjakan soal mengenai jembatan Wheatstone, kalian harus ingat dulu syarat jembatan Wheatstone itu apa gitu. Nah, kenapa disebut dengan jembatan Wheatstone? Begitu di titik A rangkaian ini, nah, di titik A rangkaian ini kan bercabang, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Kemudian dari arah arus titik A menuju ke titik B, ini kan bisa melewatin sini, melewatin ke atas, atau bisa muter gini, ke atas terus ke sini. Nah, dengan kata lain, pada hambatan kelima atau R5 ini, itu terjadi persimpangan dua arus, dilewati dua arah arus. Nah, ini tuh nggak boleh. Makanya namanya jembatan Wheatstone. Nah, jembatan Wheatstone itu terjadi karena dua arus berlawanan. Dan cara kerja jembatan Wheatstone ini bagaimana cara kita untuk menghilangkan dari R5 ini, karena terjadi persimpangan dua arus. Itu kan nggak boleh. Nah, gimana sih caranya menghilangkan R5 ini? Yaitu menggunakan syarat jembatan Wheatstone. Ketika syarat ini sudah kita terpenuhi, maka R5 itu boleh diabaikan. Nah, yang pertama kita hitung dulu, ada 2 dikali 12 kan 24, kemudian 8 dikali 3, berarti kan sama kan. Nah, syarat ini telah terpenuhi, maka R5-nya itu dapat diabaikan. Ketika R5-nya ini sudah diabaikan, ini bisa kita hilangin. Nah, bisa kita hilangin, jadi rangkaiannya menjadi seperti ini. Tinggal R1, R2, R3, dan R4. Terus, cara mengerjakannya yang pertama kan ini, iya, saya lupa.
menyamakan kalau ini suruh menghitung rangkaian pengganti atau RAB. Nah, RAB-nya berapa gitu. Nah, pertama kita setelah R5-nya telah terabaikan, kita hitung secara seri dulu, kemudian hitung secara paralel. Kita hitung aja RS1. Nah, RS1 berarti 1 plus R2. R1-nya ada 2 ohm, R2-nya yaitu 8 ohm. 8 plus 2, 10 ohm. Untuk RS2 ini yaitu R3 dibagi R4. RS2 itu yang sebelah sini. RS1 yang sebelah sini. Ibaratnya yang atas sama yang bawah gitu. RS2-nya kan R3 plus R4. Sama dengan R3-nya diketahui 3 ohm dan R4-nya diketahui 12 ohm. Nah, 12 plus 3 sama dengan 15 ohm. Kemudian baru kita hitung secara paralel, yaitu rumusnya 1 per RAB sama dengan 1 per RS1 plus 1 per RS2. Nah, 1 per RAB, RS1-nya ini yang telah kita hitung yang dari penghitungan secara seri, yaitu 10 ohm, dan RS2-nya ini 15 ohm. Sama dengan RAB-nya 5 per 30, kita samain dulu penyebutnya. Baru kita balik 30 dibagi 5, yaitu menghasilkan nilai sebesar 6 ohm. Nah, gitu ya. Jadi syarat utamanya yaitu R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3. Langkah pertama kita cek dulu ini. Nah, kita masukin ketika sudah sama, berarti R5-nya boleh diabaikan. Baru kita hitung menggunakan rangkaian seri dan kita hitung dulu. Habis itu baru dihitung menggunakan rangkaian paralel. Oke. Nah, setelah kita membahas tadi yang jembatan Wheatstone dengan syaratnya R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3, sekarang bagaimana kalau misal kita menemukan sebuah soal ketika kita periksa menggunakan syarat jembatan Wheatstone itu ternyata tidak sama. Nah, ini berarti bisa menggunakan rumus R1 dikali R4 tidak sama dengan R2 dikali R3, atau bisa disebut dengan syarat jembatan seimbang atau segitiga bintang, itu juga sering disebut di rumus jembatan Wheatstone yang tidak sama dengan. Nah, contoh nih, ada soal rangkaian sama kayak tadi, ada R1, R2, R3, R4, dan R5. Kita suruh menghitung rangkaian pengganti AB-nya atau RAB. Nah, hal pertama yang kita lakukan yaitu memeriksa terlebih dahulu menggunakan rumus syarat jembatan Wheatstone. Nah, ketika kita dapatkan tidak sama, ini kita hitung aja. R1 dikali R4, 2 dikali 12, yaitu 24. Kemudian R2 dikali R3, 8 kali 4, itu kan berarti 32. Nah, berarti kan 24 tidak sama dengan 32. Otomatis kan itu tidak memenuhi dari syarat jembatan Wheatstone. Nah, ini berarti memenuhi untuk syarat jembatan seimbang atau segitiga bintang. Nah, ketika tidak sama dengan R2 dan R3, otomatis R5-nya itu tidak terabaikan. Karena kan bukan syarat dari jembatan Wheatstone. Yang boleh langsung diabaikan itu hanya
khusus jembatan Wisdom. Untuk ini tetap kita mencari cara bagaimana R5-nya itu bisa dihilangkan. Nah, tapi tidak begitu saja. Cara kerja dari jembatan seimbang ini diganti dengan hambatan lain. Nah, kita ganti hambatan lain untuk menghilangkan R5 tersebut. Nah, hambatan lainnya ini kita gambarkan dengan seperti segitiga kan, makanya itu disebut dengan segitiga bintang. Kita beri hambatan lagi ke sini dan diberi dua cabang. Kemudian hambatan yang di sini kita sebut dengan RA, hambatan yang di atas ini RB, dan hambatan yang di bawah ini kita sebut dengan RC. Setelah itu, ini ada rumus yang harus kalian hafal. Langkah selanjutnya setelah kita menggunakan hambatan pengganti, nah, untuk menghilangkan R5 ini kita hitung satu persatu. Terdapat RA. RA itu rumusnya selalu R1 dikali R3 per R1 plus R3 plus R5. Nah, istilahnya atas sama bawah gitu. Atas sama bawah untuk RA. Kemudian RB, R1 dikali R5 per R1 plus R3 plus R5. Ini ibaratnya atas sama tengah. Atas 1, R1 dengan R5. Dan yang terakhir ada RC. Ini ibaratnya bawah sama tengah. Itu R3 dikali R5. Bawah sama tengah. Per R1 plus R3 plus R5. Nah, ini ketiga rumus ini harus kalian ingat untuk menghitung dari rangkaian jembatan seimbang. Nah, dari rumus itu, sekarang kita masukin satu persatu. RA sama dengan, tadi kan diketahui 2 dikali 4, nanti bisa dilihat di rangkaian sebelumnya. Langsung aja, berarti 2 dikali 4 per 2 plus 4 plus 4. 4, 8, 9, 10. 8 per 10 yaitu 0,8. Untuk RB-nya 8 juga per 10 sama dengan 0,8. Untuk RC-nya 4 dikali 4 per 2 plus 4 plus 4 yaitu 1,6. Setelah kita hitung menggunakan 3 rumus ini, otomatis R5-nya ini baru bisa dihilangkan dan diganti dengan hambatan pengganti. Jadi bentuk rangkaiannya berubah, tidak ada tengahnya lagi kan, diganti dengan ini hambatan pengganti, ada RA, RB, dan juga RC. Untuk R2 dan R4 ini masih utuh. Setelah R5-nya hilang, berarti ini sama cara selanjutnya untuk mengerjakan RAB sama dengan jembatan Wisdom. Kita hitung dulu untuk rangkaian secara seri, baru kita paralelkan, kemudian baru dijumlah. Nah, yang pertama yaitu ada RS1. RS1 itu yang sebelah sini nih. Itu RB plus R2 sama dengan ini 0,8 plus R2-nya yaitu 10. Nah, kemudian 0,8 plus 10 yaitu 10,8. Kemudian baru RS2. RS2 itu RC plus R4. 1,6 plus 6 yaitu 7,6. 1,6. Nah, setelah itu baru kita cari menggunakan rangkaian paralel. 1 per RP sama dengan 1 per RS1 plus 1 per RS2.
langsung aja, yaitu 1/10,8 plus 1,76. 10,8 ini RS1-nya, kemudian RS2-nya 7,6. Nah, kemudian kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 18,4 per 82,08. Hasil akhir dari RP ini 4,46 ohm. Nah, ini langsung aja dibalik. Jadi 82,08 dibagi 18,4. Setelah kita ketemu menggunakan rumus rangkaian seri dan paralel, berarti RAB-nya sama dengan RA plus RP. Nah, RA-nya yaitu 0,8 ohm plus RP ini yang udah kita hitung yaitu sebesar 4,46 ohm. Jadi RAB-nya sebesar 5,26 ohm. Oke. Sampai di sini paham ya? Jadi untuk jembatan seimbang ini ketika tidak memenuhi syarat dari jembatan Wheatstone, maka kita gunakan hambatan pengganti. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita hitung menggunakan 3 rumus tadi, baru kita hitung lagi menggunakan rangkaian seri dan paralel. Oke. Dan untuk RAB-nya berarti RA dijumlahkan dengan RP, rangkaian paralel. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, untuk jembatan Wheatstone sampai sini, ini materi terakhir kita di rangkaian arus arah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di ketika pelajaran, bisa didiskusi ataupun bisa WA saya. Sekian dulu pertemuan kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.